Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, telah memberikan kenikmatan begitu banyak pada kita, terutama nikmat Islam, iman, dan juga istiqamah di atasnya, dan juga nikmat untuk bisa menghadiri majelis ilmu, hingga di hari Jumat malam ba'dal maghrib ini kita bisa kembali berkumpul untuk bisa melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dengan baca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Melanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang lalu, kita telah sampai di halaman 36 ini. Halaman 36, tamrinat, latihan-latihan. Ini setelah penjelasan tentang atau bab niyabatul alifi anid dhammati, menggantikannya alif terhadap dhammah. Dalam alamat i'rab apa ini? Rafa. Nah, itu al-alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tathniyatil asma'il khassah. Alif menggantikan dhammah sebagai tanda rafa hanya pada isim musanna. Nah, kemudian di tamrinat ini latihannya cukup banyak banget ini. Mungkin 2 kali pertemuan nanti tidak habis. Kita ambil sampel aja ya. Kita pahami perintahnya atau soalnya. Nanti latihannya kita ambil beberapa aja, sampel aja. Tamrinat, tamrinul awal, tamrin yang pertama itu rudda. Ya. Apa makna rudda? Itu disaraf beberapa pertemuan yang lalu nih. Hah? Belum diterjemahkan? Sudah, kemudian ada yang tanya, Ikhwan saya jawab itu. Radda ya ruddu. Ya, radda ya ruddu itu artinya, kalau di sini konteksnya kembalikan. Ya. Jadi radda ya ruddu, raddan itu bisa berarti mengembalikan, membantah. Itu bisa menolak. Hah? Nah, ini kenapa baca rudda? Sighah apa? Fi'il amr. Ya, jadi radda yaruddu raddan. Radun mardudun, fi'il amrnya rudda. La tarudda, kan itu. Ya, rudda di sini fi'il amr. Maka ini perintahnya apa? Kembalikan. Ya. Kulla jam'in, ya, setiap kata jamak minal jumu'il atiyati, dari jamak-jamak berikut ini. Jadi jamak dijamakkan nih. Jam'in itu jamak tapi mufrad. Jumu' itu jamaknya jamak. Jadi kembalikan setiap jamak dari jamak-jamak berikut ini ila mufradihi. Nah, kembalikan ke bentuk mufradnya. Paham ya? Jadi harus tahu mufradnya. Ini cari di kamus kalau kayak gini. Masalahnya jamaknya nanti kebanyakan jamak taksir. Kalau jamak taksir itu memang harus cari kamus. Kembalikan ke mufradnya. Summa, nah ini sanni. Ya, sanni ini fi'il amr juga ini. Karena summa kan ataf. Kemudian sanni kira-kira apa terjemahnya? Musanakan. Ya. Kemudian musanakan, artinya bentuklah menjadi isim musanna al-mufradati.
Ya, isim-isim yang mufrad. Jadi dari jamak ke mufrad dulu. Setelah mufrad kemudian musanakan. Karena kita babnya kan tentang isim musanna. Niyabatul alif anid dhammah kan hanya khusus pada musanna. Cuman cara musanna ya cari mufradnya dulu gitu. Tidak bisa dari jamak, apalagi jamak taksir kalau langsung dimusanakan nggak bisa. Harus kembali ke mufrad dulu. Ya, contohnya misalkan bahwa itu jimalun. Ya, jamak dari jamalun. Ya, jamak dari jamal artinya apa? Unta. Kalau 2 unta berarti jamalani. Kan nggak mungkin dari jimalun banyak unta jadi jimalani, nggak mungkin. Ya. Karena jamak kalau jadi musanna nggak mungkin. Jadi harus kembalikan ke mufrad terlebih dahulu. Nah, tsumma sanil mufradat, kemudian musanakan mufradnya itu. Isim-isim mufrad. Ini mufradat konteksnya artinya isim mufrad ya. Karena ada mufradat yang artinya kosakata. Ya kan? Mufradat hanya kosakata kan, tapi ini bukan kosakata tapi isim-isim yang mufrad tersebut. Tsumma kemudian kullam musannan ya. Kemudian letakkanlah setiap musanna itu fi kalamin mufidin, dalam kalimat yang berfaedah. Kalamin mufidin itu sinonim jumlah mufidah. Ingat jumlah mufidah itu apa? Kalimat yang berfaedah itu kalimat sempurna kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi maksudnya do di sini adalah buatlah. Do itu wadoa ya doatnya kan letakkan. Yang letakkan ini namanya buatlah. Ya buatlah setiap isim musanna itu ke kalimat yang sempurna, kalimat yang berfaedah. Bihaitsu dengan sisi atau dengan cara, boleh diartikan dengan cara. Yakunu marfu'an, keberadaan isim musanna tersebut adalah marfu, jadi dirofakkan. Jadi ini masih mudah dulu, masih yang i'rabnya rafa dulu karena dasar. Kemudian wahahia, ini hak tanbiatnya inilah itu. Hiya dia itu zil jumu'i, yang memiliki jamak-jamaknya itu berikut inilah isim-isim jamak tersebut. Ini diantara uslub juga. Wahahia zil jumu'i, inilah kata-kata jamaknya itu. Nah, kita ambil contoh sampel aja ya. Contohnya jimalun. Nah itu jamak dari jamalun. Ya, jimalun unta-unta, mufradnya jamalun, maka musananya apa? Jamalani. Nah kemudian jamalani dijadikan kalimat yang sempurna. Ya. Paling gampang apa? Ini adalah 2 ekor unta, kan itu. Berarti hadzani jamalani. Ya. Tambah sifat misalkan kabironi, kan itu. 2 ini adalah 2 unta yang besar-besar ya, paling gampang itu. Nah. Atau kecil-kecil. Nah yang berikutnya yang besar-besar boleh. Afyalun. Nah, afyalun itu jamak dari, ini masih binatang ini. Kira-kira binatang apa? Afyalun. Huruf-hurufnya itu loh, asing enggak huruf-hurufnya? Hah? Gajah, ya. Berarti mufradnya apa? Filun, ya. Filun kan gajah. Fil. Beda kalau fil, beda lagi. Kalau fil cabai ya. Filun, musananya berarti filani. Ya, bikin kalimat yang gampang aja itu, jelangan. Misalkan al-filani ya, 2 gajah itu fil hadiqah ya, di kebun misalkan itu. Atau fil hadiqatil hayawanat, di kebun binatang kan itu. Kemudian suyufun. Pernah dengar kata suyuf? Apa mufradnya? Ya, pedang. Mufradnya berarti saifun ya. Jadi saif yang artinya pedang itu pakainya sin. Kalau orang mau ngasih nama saiful itu pakainya sin kecil, bukan syaiful ya. Kadang orang Jawa kan syaiful pakai shin besar. Kalau saif yang benar saiful, apa saifullah pedangnya Allah pakai sin kecil ini. Jamaknya suyufun. Nah, kemudian soharijun. Ini mufradnya sihrij. Sihrijun itu hanya tangki. Tangki air itu loh. Tangki air bisa, tangki minyak mobil, intinya dia apa itu? Tangki kan namanya. Besar. Kalau kita lihat di Google bisa itu.
Kadang kita nyarinya translate itu malah pakai gambar. Soalnya kadang kosakata baru gitu loh. Yang tangki, yang mobil tangki itu ada belakangnya itu, tangkinya itu. Ya. Kemudian dawiyun mufradnya dawatun, dawah. Artinya apa? Tempat tinta. Wadah. Ya, wadah tinta. Dan nujumun, ya, bintang, mufradnya berarti najmun. Hadaiqa, ini kebun, mufradnya hadiqatun. Basatinu, ini juga kebun atau taman, mufradnya bustanun. Bustanul atfal, taman kanak-kanak kan itu. Ya, bustan ini. Nah, dan seterusnya nanti dicari, kita lewati aja dikit-dikit aja. Kemudian perintah yang kedua, tamrinu tsani da kullu wahidin minal musannayati. Ya, musannan itu isim mufrad, jamak muannasnya jadi gini, musannayat. Jadi musannan dijamakkan, musannayat. Berarti artinya letakkan setiap salah satu dari isim-isim musanna al-atiyati berikut ini fi kalamin mufidin, dalam kalimat sempurna ini sama seperti tadi perintah terakhir tadi, suruh bikin kalimat. Suruh bikin kalimat. Al-alimani, dua orang alim. Ya. Al-alimani najihani, dua orang alim itu sukses misalkan itu. Ya, silakan bikin kalimat atau nanti saya carikan itu. Ada jawabannya kalau kita nyari di internet itu. Kemudian al-waliyani, dua wali. Al-akhawani, dua saudara laki-laki, ya. Al-mustahidani, dua orang yang rajin. Ya, kalau cerdas apa? Zaki. Ya, al-hadiyani, dua orang yang memberi petunjuk, hadi. Sodiqani, teman. Teman toh, sodik. Kalau orang yang jujur siddiq. Ya. Kalau yang jujur itu siddiq siga mubalaghah. Ini sodik, teman, dua orang teman. Ila akhiri dan seterusnya. Ya, latihannya kita lewati aja. Yang penting tahu perintahnya ya. Kemudian tamrin tsalis, latihan yang ketiga itu perintahnya do fil amakinil khaliyati. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong, maksudnya itu titik-titik. Minal ibaratil atiyati, dari ungkapan-ungkapan berikut ini. Ibarat itu bimana jumlah kalimat, ya. Ungkapan atau kalimat-kalimat berikut ini alfadzon, lafat-lafat. Alfadzon mansub sebagai maf'ul bih do tadi ya. Letakkan alfadzon, lafat-lafat musannatan. Ini naat untuk alfadzon, lafat-lafat yang musanna. Jadi suruh ngisi titik-titik dengan kata musanna, dengan lafaz musanna. Contohnya misalkan yang pertama safara ila misra li yushahida atharaha. Safara telah bersafar. Kira-kira apa? Ya, dua orang musafir atau dua orang turis. Ya, kalau musafir berarti musafironi, ya, safarol musafironi. Kalau turis itu saihani, saihani. Ila Misra, ke Mesir, jadi telah bersafar bepergian dua orang musafir ke Mesir. Liusyahida atharoha, untuk menyaksikan. Yusyahida itu fiil apa itu, ada yang tahu? Fiil, sudah saya bantu fiil tuh, ya, fi'il mudhari', lamnya itu lam mukai. Maka yusyahida fi'il mudhari' mansub karena lam mukai, untuk menyaksikan. Apa alamat nasabnya? Hadfun nun, ya, li'annahu minal af'al khamsah. Kan mereka berdua kan itu. Jadi kalau yang pertama safaro itu fi'ilnya dulu. Kalau fi'ilnya dulu maka fi'ilnya tetap mufrad. Ya, ini apa, fiilnya dulu, fiilnya mufrad, kemudian failnya musafirani musanna. Nah, kemudian ila misra liyusyahida, la liyusyahida di sini fiil mudhari', failnya berupa domir. Nah, kalau domir itu alifnya itu aliful isnain.
Sedangkan nunnya dia dibuang karena alamat nasab. Alamat nasab fi'il mudhari' af'al khamsah. Atharaha itu apa? Kayak sejarahnya ya. Ya. Asar itu jejak peninggalannya itu. Ya, jadi turis atau musafir pergi ke situ untuk menyaksikannya. Nah, kemudian hadara akhi, telah hadir saudaraku, wa ma'ahu. Nah, fa akramtuhum, maka aku memuliakan mereka. Nah, kalau hadar akhi kan satu orang. Nah, kemudian kan belakangnya fa akramtuhum, maka aku memuliakan mereka. Berarti kalau hum mereka berapa orang? Minimal 3 kan? Makanya di sini hadar akhi wa ma'ahu tambah 2 orang lagi. Misalkan wa ma'ahu apa? Shadiqahu. Ya, 2 temannya. Ya, wa ma'ahu shadiqani atau shadiqahu. Shadiqani itu kan musanna, tapi nunnya dibuang tambahi hu, 2 temannya misalkan itu. Bersamanya 2 temannya. Fa akramtu, maka aku memuliakan mereka. Nah, kemudian yang jim, wulida li Khalidin, telah dilahirkan untuk Khalid. Maksudnya tuh Khalid punya anak itu. Wulida li Khalidin. Nah, telah dilahirkan kan fi'il madhi majhul, butuh naibul fa'il. Nah, naibul fa'ilnya ini yang menjadi jawaban. Telah dilahirkan untuk Khalid. Nah, kemudian fa sumiya ahaduhuma, dinamakan salah satunya Muhammadan, wa sumiyal akharu Aliyan, dan dinamakan yang lainnya Ali. Berarti telah dilahirkan apa? 2 orang anak laki-laki. Ya, kalau anak laki-laki berarti ibnani. Ya, atau waladani boleh. Tapi kalau walad itu umum, bisa laki-laki bisa perempuan. Ya, kalau khusus laki-laki berarti ibnani atau zakaroni. Ya, zakaroni, 2 laki-laki, 2 anak laki-laki. Jadi isim musanna ini suruh ngisi isim musanna. Nah, itu untuk latihannya. Sekarang kita as'ilah. As'ilatun fi kam maudhi'in. Ya, karena fi harfu jar, maka maudhi'in kena harfu jarnya fi. Takunul alifu alamatan. Ya. Pada berapa tempat keberadaan alif itu alamatan sebagai alamat ala raf'il kalimah, untuk rafa'nya suatu kata. Ada berapa tempat? 1 aja. Yaitu apa? Musanna. Kemudian wa ma huwal musanna, dan apa itu musanna? Yang menunjukkan makna 2. Ya, dengan tambahan alif dan nun. Kemudian masil, berikan contoh. Ini bukan mislu ya bacanya, tapi masil, fi'il amr. Fi'il amr, masil, artinya apa? Contohkanlah itu. Atau berikanlah contoh. Lil musanna, untuk isim musanna, bimisala ini dengan 2 contoh. Dengan 2 contoh, bebas. Ahaduhuma mudzakarun, salah satunya mudzakar, wal akharu muannas, yang lain muannas. Nah, kalau mudzakar contohnya berarti misalkan paling gampang apa? Ya, ja'at talibani. At-talibani itu musanna mudzakar. Kalau musanna muannas, jadikan itu muannas. Ja'at, ya, ja'at talibatani. Nah, santum barawafik. Nah, selesai ya untuk latihan dan soalnya. Ringkas saja. Kalau terlalu panjang materinya iman-iman. Berikutnya kita masuk materi berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Niyabatun nuni anid dhammati. Ya, menggantikannya nun dari dhammah. Ya, masih dalam i'rab rafa. Ya, nun menggantikan dhammah. Qala ai al-Imam Sanhaji rahimahullah taala fi kitab Al-Jurmiyah, wa amman nunu, dan adapun nun fatakunu alamatan, maka keberadaannya sebagai alamat li raf'i, untuk rafa, fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari', idza tasala bihi, apabila atau ketika bersambung dengannya dhamiru tasniyatin, dhamir tasniyah, yaitu apa? Alif. Au dhamiru jam'in, atau dhamir jama', yaitu apa? Wawu. Au dhamirul muannatsatil mukhatabati, atau dhamir muannas mukhatabah, yaitu apa? Ya. Ya, masih ingat ya? Jadi dhamir
tasniyah itu alif, dhamir jamak itu wawu, dhamir muannas mukhatabah itu ya. Ya. Atau yang disebut nanti di akhir pembahasan ini disebut af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini. Wa aqulu, maka di sini aku katakan, yaitu Syekh Muhyiddin rahimahullah taala, takunun nunu, keberadaan nun itu alamatan adalah sebagai alamat atau tanda ala atas annal kalimata, bahwasannya suatu kata alati yang hiya dia itu fiha ada di dalamnya ya, marfu'ah sebagai apa ini ya, marfu'atun, dia itu dirofakkan fi maudhi'in wahidin, di dalam satu tempat saja. Ya, marfu'atun itu apa? Mubtada' muakhar dari fiha. Marfu'atun. Yang dia itu dirofakkan di dalamnya. Nah, dibalik gitu. Maka pada satu tempat saja. Yaitu apa? Wa huwal fi'lul mudhari'u, yaitu fi'il mudhari' al-musnadu yang disandarkan. Ya, disanatkan. Sanat itu sandaran, penyandaran. Yang disandarkan ila alifil isnaini, ke alif isnain, awil isnataini, atau alif isnataini. Berarti kalau alif isnain itu dua laki-laki, kalau alif isnataini dua perempuan. Awil musnad, atofnya kemana itu? Ke al-fi'il mudhari'ul musnadu, berarti awil musnadu. Dirofakkan karena maktufnya ke musnad yang depan tadi. Awil musnadu ila wawi jama'ati dzukuri, ke wawu jamaah dzukur. Jadi wawu yang menunjukkan jamak laki-laki, wawu. Awil musnadu, atau disandarkan ila ya'il muannatsatil mukhatabati, atau disandarkan ke ya muannas mukhatabah. Ini tadi sudah kita sebutkan. Alif tasniyah itu dhamir tasniyah tadi, wawu jamak itu dhamir jamak, kemudian ya muannasah mukhatabah. Baik, sekarang rincian satu-satu. Ya, man yuridan yaqra, sang baca silakan. Ayo silakan. Ya, alhamdulillah. Amal musnadu ila alifi isnaini boleh nahwu, boleh nahwa. sadiqani yusafirani godan. Lanjut. Antuma yusafirani godan. Qauluna. Ya yusafirani. Wakada tasa yusafirani. Fi'lun mudhari'un na'at. Ya, na'at. Ya, ini kayak ngi'rab ini. Wal aliful isnaini fa'ilun. Nah, kayak ngi'rab kan? Ini sudah dibantu latihan ngi'rab ini. Tarjim amal musnadu ila alifil isnain. Adapun yang disandarkan, kan al-musnad itu kan isim maf'ul. Nah, ketika kita menerjemahkan isim maf'ul berarti apa? Yang di kan itu. Adapun yang disandarkan aliful isnain, alif isnain. Ya, berarti yang mana? Terjemahkan coba. Dua teman pergi. Ya, mereka berdua pergi bepergian besok. Nah, mana yang dimaksud aliful isnainnya, yang mana itu? Ini sadiqani safironi. Yang pembahasan kita, fi'il mudhari'nya yang mana? Bisa. Ya, yusafironi itu, alifnya itu. Ya, lanjut. Nahwu dan contoh. Dan contoh antuma yusafironi godan. Kalian berdua pergi
Ya, bepergian besok. Terus faqauluna, iya ucapan kita, ya yaitu pada kata yusafironi, ya, ini kan yang marfu betul, ya, penasob, penjazm, ya, dan alif isnainnya adalah fa'il. Ya, bimali raf'in. Jadi di situ dirinci ya satu persatu ya. Jadi aslinya kalimat safara yusafiru kan itu. Safara ini fi'il madhi, fi'il mudhari'nya ya yusafiru. Ya. Ini fi'il madhi mudhari'. Nah, yusafiru ini fi'il mudhari'nya aja. Nah, kemudian ketika dijadikan ini apa? Fi'il yang bersambung dengan dhamir tasniyah, ya, maka jadilah yusafirani. Ya. Nah, maka di sini dirinci. Alifnya ini namanya aliful isnaini. Ya, aliful isnaini. Sedangkan nunnya di sini ya, adalah alamatur raf'i. Ya, alamat rafa. Ya, dia sebagai pengganti daripada dhammah. Nah, aliful isnainya di sini dia sebagai fa'il. Ya. Jadi dirinci. Nah, sedangkan fi'il mudhari'nya ini aja yusafir. Ya. Kemudian nanti berikutnya nanti akan dijelasin lagi kenapa ini ya. Nah, ya-nya sebagai apa? Terus berbeda kalau dengan tak. Ya, kan ini bisa juga tak kan? Ini yusafirani, ini juga bisa juga tusafirani. Ya. Nah, ini nanti tak sama ya-nya itu ada perbedaan. Kalau ya-nya di sini ini menunjukkan apa? Ghaib. Nah, ghaib kan artinya kan dia toh. Nah, jadi dalla atau dalun alal ghaibah. Ya. Yang menunjukkan makna ghaib. Sedangkan tak di sini dia dalun alal khitab. Ya. Yang diajak bicara atau mu'annas juga bisa, nanti ada rinciannya. Nah, tidak perlu diulang ya, sudah paham ya. Jadi yang disandarkan ke alif isnain contohnya jadikan yusafirani seperti itu atau tusafirani itu antuma. Kita katakan di situ khitab karena di sini antuma. Antuma kan berarti kalian, yaitu khitab yang diajak bicara. Tahu, waqad ra'aita. Ya, silakan baca. Ya, ini apa antum Pak? Silakan. Mudhari'ah. Al-khitab tadi. Kama fil. Ya, itu yang saya jelaskan barusan. Coba terjem. Waqad ra'aita dan bahwa fi'il mudhari yang qad masuk ke fi'il mudhari berarti apa? Terkadang mabdu'an, bada'a wa bada'a. Ibtidaiyah, dimulai. Ya, atau diawali dengan ya. Ya, ini kan diawali dengan ya ini maksudnya. Kan awalnya ya, kali ini tak. Itu maksudnya gitu. Mabdu'an.
Ya. Wasil, lanjut. Ada di contoh pertama. Ya, contoh yang pertama berarti apa? Yusafironi kan itu. Ya. Khitab. Khitab itu orang yang diajak bicara. Contoh ya, yaitu apa? Tusafironi. Nah, dikasih catatan aja. Contoh yang pertama berarti yusafironi, contoh yang kedua tusafironi. Ditulis ulang kan lebih bisa menjelaskan. Alhamdulillah, insyaallah mudah. Lanjut berikutnya, wa amal musnad. Belakang. Gantian di belakang baca. Silakan. Atau tengah. Angkat tangan dulu, angkat tangan biar saya tahu. Saya mau baca. Ya, belakang dulu, silakan. Terjem. Ya. Hindun. Mereka berdua. Ya, mereka berdua bersafar besok. Terus kalian berdua wahai dua orang yang bernama Hindun sedang bersafar besok. Iya, kalian akan bersafar besok. Terus maka kata tusafironi dalam dua contoh tersebut tetapnya nun. Iya, nah. Ya, alif adalah fa'il mabni. Ya, nah. Jadi seperti ini tadi. Kalau ini aliful isnaini. Nah, kalau tusafironi karena perempuan dia tak pakainya tusafironi. Ya. Kalau ini tak, ya, maka ini taknya ini menunjukkan perempuan. Ya. Bisa perempuan ghaibah atau bisa mukhatabah. Ya. Kemudian alifnya ini sama seperti itu. Jadi di sini taknya ini ya dalatun, menunjukkan halal ghaibah ya. Au mukhatabah ya. Ya, mukhatabah perempuan kan? Ya, antuma perempuan. Contohnya ini kan mereka dua orang Hindun. Kalau ini tadi antuma. Nah, kemudian alifnya sama seperti ini, dia fa'il. Ya, karena dia kan domir kan. Ini alif itu sebetulnya domir. Ya, di alif ini adalah dia ya, domir, maka mabni. Ya, kalau domir kan selalu mabni. Nah, mabninya ala apa? Alal sukun, karena alif kan tidak menerima harokat. Ya, mabni ala sukun fi mahali raf'in sebagai fa'il. Jadi fi mahali raf'in. Nah, ini sebagai fa'il. Ya, kenapa rafa? Karena fa'il kan itu. Fa'il kan rafa kan itu. Bolak-balik aja itu. Ada yang kurang paham? Perlu saya ulang atau yang dibaca temannya udah cukup biar cepat ini. Tapi kalau cepat tidak paham ya man-man. Intinya itu ya. Intinya ini adalah fiil mudhari. Ya, yang belajar saraf insyaallah bisa paham. Ini adalah fiil mudhari. Ya, contohnya safara yusafiru. Nah, yusafiru itu ditasrifkan menjadi yusafironi.
Nah, ada yusafironi, ada tusafironi. Ya. Kemudian tadi yang atas, ya, yusafironi untuk laki-laki ya. Nah, kalau yang tusafiron untuk muannas. Oke, berikutnya. Ya, silakan Pak. Wa minhu ta'lamu ya fil mudhari annal fi'la mudhari naat ini alif lam naat. Isnata ini ada taknya. Mabdu'an. Ya, terus sawaun akana misalil awali kan huruf jar kal misalil awali terus akana hadiron ya mukhot nah terjem wa minhu dan dari hal itu darinya teman-teman dari hal itu tadi barusan ta'lamu kamu ketahui ya. Bahwa yang disandarkan isnata ini itu perempuan. La yakunu mabdu'an, tidaklah di keberadaannya itu diawali kecuali dengan huruf ta lidalalati untuk menunjukkan atas ta'nisil fi'il ya ta'nisnya pelaku. Nah, terus lanjut ta'nisul fa'il sawaun sama saja apakah keberadaannya dia itu ghaiban, ghaib seperti di contoh yang pertama, ataukah keberadaannya dia itu hadiron ya, orang yang hadir, mukhataban diajak bicara seperti contoh yang kedua. Jadi gini, kalau yang ini kan isnaini. Isnaini itu berarti apa? Laki-laki kan? Nah, maka ini laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu ada dua kemungkinan. Bisa ya, bisa tak. Ya, jadi aliful isnataini. Jadi kesimpulannya gini. Alif isnaini. Ya. Isnaini berarti kan ini mudzakkar. Maka dia bisa diawali dengan ya atau bisa diawali dengan tak, ya kan? Ya berarti yusafironi, tak berarti tusafironi. Nah, kalau ya ini berarti menunjukkan apa? Ya ghaib. Ya. Kalau tak ini berarti menunjukkan apa? Ya mukhatab. Sedangkan aliful isnata ini alif isnata ini nah ini perempuan. Berarti ini perempuan kan? Nah,
maka dia hanya satu saja, yaitu tak saja. Tidak ada ya, ini tidak ada ya. Berarti apa? Tu safironi. Nah, tapi ini tak ini menunjukkan dua. Bisa apa? Ghaibah kan itu? Ghaibah kan perempuan. Bisa mukhatabah. Nah, kesimpulannya ini, jadi aliful isnain ini laki-laki, ini aliful isnataini perempuan. Jadi cuma satu tak aja, tapi kali ini bisa ya, bisa tak. Ya, kalau ya ini kan berarti kan dia laki-laki, ghaib. Maka isnain, bukan isnata, isnatain bukan isnatain. Jadi bedanya ini apa? Tidak ada taknya, ini ada taknya. Ini laki-laki, ini perempuan. Jadi detail banget itu. Selisih huruf tak ya. Kalau nggak jeli ya nggak tahu bedanya. Tambah satu lagi ya, silakan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Imam musnad bilal wawi jamaati panah bu al-rijalu mukhlisuna humul ladina yakumuna wa jibihim wa nahu antum ya qaumi takumuna diwajibitum wa fayakumuna takumuna fi'lun mudhari'un marfu'un raf'i sukutun nuni ya wa wawul jama'ati ya 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 terjemah. Dan adapun sandarkan yang disandarkan, iya, yang disandarkan kepada adapun yang disandarkan pada wawu jamaah dengan contoh seorang laki-laki dan para laki-laki yang baik, yang ikhlas yang ikhlas, adalah orang-orang yang yakumu nabi itu melaksanakan atau mendirikan kewajiban mereka. Jadi qoma bi itu artinya mendirikan. Kalau qoma yakumu kan berdiri. Qoma yakumu berdiri, tapi kalau qoma bi pakai huruf jar bi itu artinya mendirikan. Jadi melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Dan contoh kata antum, kalian ya kalian wahai kaum ya kalian wahai kaumku, kalian mendirikan sama tadi, mendirikan kewajiban kalian. Ya, melaksanakan ini. Maka kata yakumuna dan sepertinya juga. Nah, kata takumuna adalah ya terus rafa'nya sukutun nun, terus wawul jama' dan wawu jama' adalah ya jama' adalah fa'il ya mabni ala sukun. Nah, ini yang wawu jamaah. Sedangkan nunnya tadi apa sebagai nunnya sebagai alamat rafa, alamatur raf'i. Nah, selesai. Sampai itu dulu.
Atau tambah sedikit sekalian itu, saya bacakan ya. Wa minhu ta'lamu, ini lanjutannya sih. Wa minhu ta'lamu anal fi'l mudhari musnada ila hadhil wawi. Ya. Dan kamu ketahui bahwa fi'il mudhari yang disandarkan kepada waw ini, waw jamaah, qad yakunu mabdu'an bil ya, terkadang dia didahului dengan ya kan? Ya kan, yakumu, paham ya, seperti tadi. Diawali dengan ya untuk menunjukkan alal ghaibah, menunjukkan gaib. Kama fil mitsalil awal, seperti contoh pertama. Wa qad yakunu mabdu'an bita, dan terkadang diawali dengan ta, takumu. Takumu kan itu, ta. Lidalalati alal khitab, untuk menunjukkan orang yang diajak bicara. Kama fil mitsalis tsani. Berarti ini hum, ini ini ya, ini hum, ini antum. Ya mudahnya gitu. Jadi kalau ini tadi kan huma ya. Nah, ini berarti huma, kalau ini antuma kan gitu. Kalau ini hum, ya, ini antum. Jadi kalau ya ini tadi bisa, kalau alif isnain bisa ya sama ta, tapi kalau alif isnatain hanya ta. Kalau waw jamaah bisa ya bisa ta juga awalannya. Mahfum? Ada pertanyaan? Bisa dipahami, ini kalimatnya agak belum, tapi insyaallah baliknya tuh af'al khamsah ada gitu aja itu. Insyaallah antum udah paham semua, ada apa, tahu af'al khamsah. Latihan ini aja, latihan baca, kemudian kita membiasakan, oh ternyata uslub istilah gaya bicaranya bahasa Arab seperti ini, untuk tambah wawasan insyaallah. Alhamdulillah, naktafi bi dzalika, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.